Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Abirama dari kelas 1 EA27. Saya ingin menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Inggris integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kepaduan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok, budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologi ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak dan mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang besar, itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi integral nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam mewujudkan integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya: 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia yang telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman kemerdekaan. Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun, dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa hingga masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Nasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di era sekarang ini. Rasa senasib perjuangan demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. 2. Adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun, walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan. Arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia melalui pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. 3. Adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh, baik di dalam masyarakat tradisional dan modern. Keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada dalam kehidupan berbangsa, negara, dan berbangsa Indonesia. Keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Adanya 4. Adanya ancaman dari luar. Walaupun Indonesia sudah merdeka 71 tahun, bukan tidak mungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada zaman kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia.